Investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF menyebut masing-masing pihak saling melempar tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Selain itu hasil temuan Komnas HAM juga mengungkap adanya kesalahan prosedur dalam pengamanan dan penggunaan gas air mata kedaluarsa oleh aparat kepolisian yang memicu banyak korban berjatuhan. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selamat sore, Bang Habib. Selamat sore. Mbak Nana, selamat sore. Oke, dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore, Pak Yusuf. Selamat sore, salam sehat, Rifana. Oke, saya mau ke Kompolnas terlebih dahulu. Pak Yusuf, hasil temuan Komnas HAM menyebut ada kesalahan prosedur pengamanan pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Apakah Kompolnas juga menemukan ada kesalahan SOP pengamanan? Kami sendiri, Kompolnas sampai hari ini masih berada di Surabaya, Malang, memantau terus secara langsung terkait dengan penyidikan yang dilakukan penyidik, termasuk juga terkait dengan pemeriksaan, baik itu dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi di Bitpropam Polda Jawa Timur. Terkait dengan kesalahan SOP atau tidak, tentu ini kan terkait dengan materi, termasuk di dalamnya dugaan pelanggaran kode etik atau tidak. Tentu ini kan kesimpulannya nanti akan bisa kaitannya dengan apakah ini ada kesalahan SOP atau tidak. Oleh karena itu, sementara ini Rifana tentu kita monitor dulu terkait dengan pendalaman dan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan dugaan pelanggaran kode etik terkait dengan pelaksanaan rencana pengamanan dan termasuk juga pelaksanaan SOP di dalam pelaksanaan rencana pengamanan itu di lapangan. Nah, tentu ini tidak bisa kita simpulkan dulu karena ini terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin dan SOP. Nah, terkait dengan penyidikannya sendiri kan itu kan delik yang disangkakan kan itu 359 dan 360 kesalahan ataupun kealpaan yang itu menyebabkan luka ataupun kematian. Nah, tentu ini juga bagian dari materi penyidikan yang termasuk di SOP penggunaan gas air mata, perintah menembakkan gas air mata. Jadi sementara tentu apa yang dimaksud oleh Komnas HAM tentu nanti bisa dikoordinasikan dengan Polri, dengan penyidik. Bagaimana kesimpulannya tentu itu nanti berkaitan dengan substansi daripada materi penyidikan delik sangkaan kealpaan ataupun kesalahan. Itu Rifana. Oke, saya mau ke Komisi 3. Kalau tadi Kompolnas masih menyelidiki begitu ya, belum bisa mengambil kesimpulan. Tapi menurut Komisi 3 menilai memang ada kesalahan SOP, kesalahan prosedur pengamanan oleh aparat kepolisian, terutama Brimob Polda Jawa Timur dan Sabara Polres Malang saat tragedi Kanjuruhan, Bang Habib. Ya, sebenarnya saya perlu juga kita saling mengingatkan ya dengan Komnas HAM ini, mitra kami juga sebaiknya kita Kompolnas ini lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang perlu divalidasi lagi. Jangan sampai karena kesalahan informasi ini kita sudah berduka, justru kita ngambil tindakan dan sikap yang tidak tepat. Hari ini, tadi Komisi 3 sudah mengirimkan tim. Ya, ada rekan-rekan kami dari Komisi 3 Dapil Jawa Timur hadir di sana, diantaranya beberapa orang dari Voksi Gerindra. Saya mendapat laporan ada 5 hal, ya, 5 hal yang menjadi catatan awal. Dan ini ya catatan awal ini yang pertama adalah soal over capacity dari 39.000 something menjadi 42.000. Lalu infrastruktur stadion yang bermasalah. Itu pintunya terlalu kecil dan sangat curam menuju ke pintu. Kemudian yang ketiga, konsentrasi petugas kepolisian saat itu adalah mengevakuasi pemain dan ofisial Persebaya dari stadion keluar. Karena kalau sampai jadi kekerasan atau apa terhadap pemain Persebaya bisa memicu kerusuhan antar dua kota. Yang keempat, soal gas air mata yang disebut-sebut kadaluarsa, kalau dari tim yang tadi kami dapat laporan bahwa dari 40 yang ditembakkan hanya 3. Jadi apakah itu menjadi penyebab utama terjadinya tragedi tersebut? Nah, nanti kita evaluasi. Makanya Komnas HAM ini jangan yang bombastis saja gitu loh. Nah, lalu kelima tadi ya disampaikan bahwa ada MOU
antara PSSI dengan Polri yang menyebutkan dalam situasi kontingensi ya, dimungkinkan mengedepankan fungsi Dalmas, Samapta, dan pengendalian huru hara Brimob. Nah, ini yang kita pertanyakan kepada ya, apakah PSSI mensosialisasikan soal larangan penggunaan gas air mata dan segala macam dalam statuta FIFA tersebut kepada Polri? Karena ini di MOU ini ada pengendalian kedepankan fungsi Dalmas dan PH Brimob. Tentu kalau dan PH Brimob dimungkinkan. Itu yang menjadi temuan awal yang harus kita dalami lagi. Oke, jadi menurut Anda polisi dalam hal ini tidak melakukan pelanggaran SOP? Oh enggak, kalau jangan buru-buru juga gitu kan, jangan di fait accompli seperti itu. Kan kita harus dalami benar-benar. Jangan mengambil keputusan yang prematur. Melanggar atau tidak melanggar itu tergantung hasil investigasi ini. Ya kan? Bang Habib, salah satu anggota memang terjadi pelanggaran, tetapi seperti apa bentuk pelanggarannya gitu loh. Orangnya siapa, pelakunya siapa, kurang lebih begitu. Salah satu anggota Komisi 3 yang dikirim ke Malang untuk melakukan investigasi. Tadi kan Anda katakan ada beberapa anggota Komisi 3 yang berasal dari Dapil Jawa Timur kemudian datang ke sana untuk melakukan investigasi. Salah satunya adalah Arteria Dahlan. Tadi pada saat teman-teman wartawan meminta keterangan ataupun pernyataan dari Bang Arteria Dahlan, dikatakan bahwa memang ada kesalahan prosedur pengamanan di situ. Jadi polisi di sini juga turut bertanggung jawab kalau menurut dari hasil investigasinya ke Komisi 3. Tapi kan nggak disimplifikasikan ada kesalahan protap selesai, nggak begitu gitu kan. Kita mau orang per orang, ya oknum per oknum, siapa yang melakukan kealpaan, siapa yang membiarkan, itu semua di ini. Tapi jangan disederhanakan. Terjadi kesalahan prosedur Polri, nggak bisa begitu. Memang terjadi kesalahan, tetapi seperti apa bentuk kesalahannya? Apakah dulu deliknya, apakah culpa? Nah, itu juga kan jadi nanti bisa Bang Habib, kita dalami ke sana. Saya ingin tanya, menggunakan gas air mata kedaluarsa itu bukan pelanggaran SOP ya? Oh, saya nggak namanya, makanya jangan diambil kesimpulan dulu saat ini. Kan sudah dikatakan. Kan sudah diakui oleh Polri menggunakan gas air mata kedaluarsa. Pelanggaran, Tetapi apakah itu menjadi penyebab? Ya, satu-satunya penyebab 132 orang itu tewas. Itu dia. Makanya nggak sederhana. Jadi pasti melanggar. Saya katakan melanggar SOP. Tetapi sejauh apa pengaruhnya sehingga mengakibatkan, kan kita bicara soal nyawa manusia nih. Bang Habib, saya ingin tanya, kalau gas air mata 132 orang yang meninggal itu. Saya mau tanya, kalau 132 orang itu, kalau tidak ada penembakan gas air mata, apakah 132 orang itu bisa meninggal? Itu persoalannya yang kita perlu investigasi. Karena kan dikatakan bahwa penembakan gas air penembakan gas air mata kan memicu kepanikan sehingga kemudian penonton di tribun berlari secara ke teori pintu. secara logika kita bisa rangkai, tetapi membuat semua membuat melakukan suatu penyidikan nggak bisa pakai logika yang sederhana saja, harus murni detail. Harus detail siapa melakukan apa, atas perintah siapa, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak sederhana, sehingga yang bersalah, yang alfa, yang memerintah, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang memerintahkan Sabara, Polres Malang, dan Brimob Polda Jawa Timur untuk menembakkan gas air mata itu yang harus bertanggung jawab ya? Menurut Anda, Bang Habib? Itu pernyataan Anda ya. Enggak, saya ingin tanya. Bisa membuat pernyataan Anda harus saya sampaikan begitu. Saya hanya mengatakan semua perkara pidana ini nggak bisa kita simpulkan secara prematur. Dalam setiap tindak pidana ada pelaku, ada orang yang memerintahkan, ada orang yang membiarkan, ada orang yang lalai. Itu gitu loh. Itu semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan porsi atau gradasi kesalahannya masing-masing. Baik. Saya mau ke Kompolnas, Pak Yusuf. Temuan Komnas HAM juga menyebut penggunaan gas air mata memicu banyak korban berjatuhan ya. Memicu ya, karena ada rangkaian peristiwanya. Setelah penembakan gas air mata, kemudian penonton di tribun ini panik. Mereka sesak napas, kekurangan oksigen, mereka berlari, berdesak-desakan. Dan kemudian jatuh, banyak yang kemudian terinjak-injak. Itu yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Jadi pemicunya adalah penembakan gas air mata. Sementara Kadif Humas Polri mengatakan bahwa gas air mata ini tidak mematikan dan bukan
menyebabkan ataupun memicu kematian. Narasi kepolisian ini terbantahkan dengan hasil investigasinya Komnas HAM. Menurut Kompolnas, apakah ada upaya Polri lempar tanggung jawab begitu saja, Pak Yusuf? Kompolnas kan sebagai pengawas fungsional kinerja Polri, tentu kami terus berkoordinasi, berdiskusi, memberikan hal-hal yang terkait dengan saran, terkait dengan bagaimana pengusutan itu. Kami sendiri telah menyampaikan bahwa pengusutan tragedi Kanjuruhan ini mesti dilakukan secara komprehensif. Terkait dengan penyidikan, Polri sendiri telah menetapkan 6 tersangka. Itu 6 tersangkanya kan tidak, pihak-pihaknya kan jelas, itu menunjukkan komprehensif. Terkait dengan pelaksanaan di lapangan, bagaimana kesimpulannya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ini kan pemeriksaannya ada dugaan disiplin, ada dugaan pelanggaran kode etik, ada tindak pidana. Kesimpulan dari pemeriksaan ini nantilah akan menyimpulkan bagaimana kesalahannya, bagaimana pelanggarannya. Delik kealpaan, delik kelalaian, apakah nanti bisa terbukti? Ini kan masih dalam proses. Nah, mudah-mudahan ya P19. Nah, ini yang harus kami dorong dilakukan secara profesional, pengusutannya komprehensif sehingga bisa memenuhi rasa keadilan semua pihak. Baik. Bagaimana sebab akibatnya? Tentu alurnya harus disusun secara komprehensif. Oke, Pak Yusuf. Kapan itu ditembakkan gas air mata dan bagaimana situasi supporter pada waktu itu pada saat mau keluar. Nah, kami juga telah menemukan data bahwa selama ini stadion di Kanjuruhan itu dalam sebuah pertandingan apabila katakanlah sebelum 10 menit sebelum berakhir itu sudah dibuka pintunya. Maka begitu free kick sudah terbuka, tidak ada yang terkunci. Nah, maka pertanyaan mengapa pada saat ini ada yang terkunci? Ini yang kami temukan juga datanya. Tentu ini tidak bisa kami simpulkan. Ini harus disusun secara komprehensif. Nah, tentu fokus kami, Kompolnas, karena terkait dengan kepolisian, maka kami akan terus mengawasi dan memonitor bagaimana jalannya pengusutan ini, baik itu dugaan disiplin, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidananya. Terkait dengan yang lain, mungkin kapasitas yang tepat, ada TGIPF, apakah itu terkait dengan PT LIP, Panpel, SOP, Pak Yusuf, saya ingin tanya ini hal penting soalnya. Emergensi darurat, apakah itu berjalan, SOP daruratnya, ada pintu darurat, mengapa tidak terbuka, apakah itu rusak, kalau rusak apakah selama ini sudah dilakukan audit sebelum terjadinya pertandingan, tentu ini di luar kami, Rifana. Oke, saya ingin tanya Pak Yusuf, penggunaan gas air mata yang kedaluarsa menurut Kompolnas sebagai pengawas Polri ini melanggar SOP tidak? Kaitannya dengan ini, SOP ada pelanggaran SOP atau tidak, sekali lagi Mbak Rifana, ini mesti tetap dikaitkan dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan terkait dengan penyidikan tindak pidananya. Karena ini satu rangkaian, ada rencana pengamanan. Kita lihat di rencana pengamanan itu, ketika terjadi situasi dalam situasi yang dikategorikan merah, bagaimana cara bertindaknya, itu tidak ada katakanlah gas air mata, yang ada water cannon. Bagaimana cara mobil water cannon itu bisa masuk kalau pintunya katakanlah itu tidak layak untuk bisa dimasukin. Ini harus komprehensif, tidak bisa disimpulkan pada saat ini terkait dengan pemeriksaan yang sedang berjalan, Rifana. Oke, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, sebagai mitra kepolisian, Anda melihat ada upaya saling cuci tangan ini menutupi pelanggaran SOP, kemudian saling melempar tanggung jawab. Anda melihatnya begitu? Enggak, saya pikir semua pihak tentu memiliki hak untuk membela diri masing-masing. Termasuk Polri ya? Penting proses penyidikan ini terus berjalan. Baik pidana maupun etik ya kita tunggu gitu loh. Kan nggak bisa ngelak kalau ketika dipanggil keterangan dibandingkan keterangan satu dengan keterangan lain lalu alat-alat itu nggak akan bisa ngelak. Jadi dimanapun seluruh dunia namanya orang dituduh melakukan kesalahan pasti ada naluri untuk membela diri ya. Tapi kita akan kontrol, akan kawal proses penyidikan ini agar siapapun yang melakukan kesalahan baik karena lalai ya atau karena pembiaran itu harus mempertanggungjawabkannya baik etik maupun secara hukum.
Oke, baik. Tapi Bang Habib saya ingin tanya, tadi kan Pak Yusuf sudah menyebut ya bahwa ada 6 tersangka ini yang ditetapkan oleh kepolisian dan 3 diantaranya adalah polisi itu sendiri. Menurut Anda Bang Habib, apakah cukup hanya polisi-polisi yang di lapangan saja yang harus ditetapkan sebagai tersangka? Ya tergantung materi penyidikan, ya. Bisa aja kan kita bisa jadi nih namanya. Bisa jadi karena minta, bisa jadi juga karena spontanitas dan situasional orang yang di lapangan. Oke. Itu nanti tergantung hasil penyidikan. Jadi kita jangan buru-buru, ini kan udah cepat, Pak. Dalam waktu 2-3 hari kemarin sudah langsung mulai SPDP, ya. Saya pikir dalam waktu cepat sejumlah saksi diperiksa akan menjadi yang namanya pengembangan dalam penyidikan. Siapa saja yang bertanggung jawab. Oke, Pak Yusuf, menurut Kompolnas apakah cukup jika hanya 3 polisi yang di lapangan saja yang dijadikan tersangka sementara Kapolres Malang dan Kapolda Jatim hanya dicopot, Pak Yusuf? Dalam penyidikan tidak bisa diplot cukup ya tersangkanya ini ya tentu juga tidak bisa. Harus mesti ada tersangka lain juga itu tidak bisa. Tentu itu kan terkait dengan prosesnya, bagaimana materi penyidikan yang dilakukan, pengembangan bukti-bukti lain, apakah ada mengarah kepada tersangka lain. Nah itu ini yang harus kita terus monitor. Yang penting dia dilakukan secara profesional, proporsional, dan prosedural. Dan kami sudah menyampaikan tadi, pengusutan ini mesti dilakukan secara komprehensif, tidak bisa parsial. Itu Rifana. Oke, Bang Habib, kedepannya evaluasi dari Komisi 3 untuk Polri, terutama dalam SOP pengamanan pertandingan-pertandingan olahraga, terutama sepak bola ini seperti apa? Ya, tergantung juga dengan pengusutan kasus ini ya. Ini kan bisa di Komisi 10 ya kalau terkait olahraga. Cuma terkait pengendalian massa secara keseluruhan kita rutin melakukan rapat dengan Polri, di mana dalam rapat bidang pengawasan tersebut semua aspek di Polri disampaikan, dilaporkan, mulai reserse, Brimob, kemudian Propam dan lain sebagainya disampaikan dan boleh kita pertanyakan, boleh kita persoalkan. Jadi mekanisme dalam rapat itu kami bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Polri sebelum rapat. Jadi ketika rapat bisa Pak Kapolri bisa membawa keterangan atau penjelasan yang kami tanyakan tadi. Ya ini terus ya dalam rapat-rapat yang akan datang kami juga akan sampaikan. Oke, terutama penggunaan gas air mata yang kedaluarsa, apakah itu akan menjadi catatan penting evaluasi Komisi 3 terhadap Polri? Banyak hal yang lebih besar ya, itu besar, tapi banyak yang lebih penting soal bagaimana pendekatan yang lebih humanis ya dalam pengendalian massa dan lain sebagainya. Kita minta terus dievaluasi. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana hasil investigasi dari tim gabungan independen pencari fakta dan Komnas HAM juga membuka peluang untuk bisa memeriksa ataupun memanggil mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Niko Afinta untuk dimintai penjelasan, dan kita nanti tunggu juga bagaimana rekomendasi dari Kompolnas atas kasus tragedi Kanjuruhan. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, dan juga Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Sehat selalu Pak Yusuf dan juga Bang Habib. Terima kasih, salam sehat Bang Habib.